Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Allah menyebutkan firman-Nya dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati, meninggal dunia. Semua kita pasti meninggal dunia. Dan kita harap kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, baik di akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tetapi ada juga orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, jelek, buruk akhir daripada hayatnya. Kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan buruk akhir hayatnya, maka orang ini akan mendapatkan kerugian dari dunia sampai ke negeri akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa penyebab orang yang mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan jelek itu, penyebabnya ada 4. Nah, kita hindari yang 4 ini. Yang paling poin yang 4 ini kita hindari. Apa itu? Yang pertama adalah melalaikan sholat. Suka menunda-nunda sholat. Menunda saja, melalaikan saja itu bisa menyebabkan su'ul khatimah. Apalagi kalau ada orang yang tidak sholat sama sekali, maka ini lebih parah lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Loh, orang sholat celaka. Masa orang sholat celaka? Yang dimana sholatnya? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang sholat tapi suka melalaikan, suka melupakan. Lalai saja itu celaka. Apalagi kalau ada orang yang tidak mau sholat. Nah, ini lebih celaka lagi. Nah, oleh karena itu ada ulama yang mengatakan penyebab pertama orang mati su'ul khatimah itu adalah karena suka melalaikan sholat. Ada lagunya itu ya, itu apa lagu? Saya nggak hafal juga tuh. Zuhur, apa itu? Kesiangan, apa itu? Asar, kemagriban, maghrib, kemalaman, subuh, kesiangan. Pokoknya begitu terus. Di akhir waktu sholat. Kayak nggak penting itu sholat. Sholat zuhur jam 3 mau dekat asar baru sholat zuhur. Nanti asar mau dekat maghrib baru sholat asar. Maghribnya sudah mau dekat isya baru sholat. Isyanya tengah malam baru sholat. Di akhir waktu terus. Ya sebenarnya sholatnya sah saja. Cuman kata Allah itu orang rugi. Lalu bagaimana kalau orang yang tidak sholat sama sekali? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi pentingkan sholat ini, sholatlah kita di awal waktu. Dan para ulama mengatakan, kita bisa dikatakan melaksanakan sholat di awal waktu itu adalah apabila kita melaksanakan sholat itu 20 menit pertama. Kurang lebih 20 menit pertama. Dari masuk waktu itu. Nah, umpama kita zuhur jam 12 lewat berapa? 21. Anggaplah lewat 20, dipas-pasin ya. Nah, jadi kalau seandainya kita sholat zuhur setengah 1, itu masih di awal pertama. Tambahkan saja lewat 20 tambah 20 lagi. Berarti lewat jam 12 lewat 40 menit. Nah, kita kalau sholat di situ kata ulama itu masih dikatakan sholat di awal waktu. Satu, yang menyebabkan su'ul khatimah adalah melalaikan sholat.
Yang kedua adalah syurbul khamri, meminum minuman yang memabokkan, narkoba, atau yang sekarang ini yang lagi tren anak-anak yang agak hau-hau, apa itu? Ngelem. Ini ngelem ini. Orang-orang yang baru belajar ingin mabok itu ngelem dulu. Sama ini. Orang yang minum khamar atau yang memabokkan ini adalah bisa menjadi meninggalnya su'ul khatimah. Berapa banyak orang yang mati pada saat mabok. Pulang dari diskotik dalam keadaan mabok. Akhirnya apa? Dia nubruk, dia punya kendaraan nubruk tiang listrik. Tiang listriknya jatuh, dia pun juga mati. Atau bertubrukan dengan sesama lain. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Ternyata diperiksa sama kepolisian, mulutnya berbau alkohol. Nah ini su'ul khatimah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Faman syariba minhu fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula semua yang memabokkan itu adalah khamar. Yang memabokkan itu semuanya khamar. Dan semua yang khamar itu adalah hukumnya haram. Yang memabokkan khamar dan semua yang memabokkan itu adalah haram. Dan siapa yang meminumnya, mengkonsumsinya benda-benda yang memabokkan tadi, lam yashrabhu fil akhirah, maka orang itu tidak pernah bakalan akan meminum khamar di dalam surga. Khamar itu dilarang bagi kita orang Islam di dunia ini. Tapi nanti ketika kita masuk surga, khamar itu tidak dilarang lagi. Dan disebutkan di dalam riwayat bahwa di dalam surga itu ada 4 sungai. Bukan 4 mata air, tapi sungai. Yang pertama adalah sungai madu. Madunya asli, nggak bersemut. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu madu asli? Kata orang madu asli itu nggak dimakan semut. Kata orang madu asli itu kalau dimasukkan di kulkas nggak bakalan beku. Kata orang itu kalau madu itu ditaruh di koran, dia nggak akan tembus korannya. Kata orang kalau madu asli itu dimasukkan puntung korek di dalam madu lalu dibakar tetap nyala. Itu kata orang. Tapi ketahuilah madu yang asli itu kalau bapak-bapak bawa madu itu ke rumah, balik ke rumah, istri bapak marah-marah, itulah madu asli. Ya. Kalau ada bapak bawa madu balik ke rumah, istrinya marah-marah, itu madu asli namanya. Tapi ala kulli hal kita kembali bahwa di surga itu ada madu, sungai madu asli. Kemudian ada sungai susu, bukan lagi kolam susu. Kalau lagu kan cuma kolam susu, tapi ini sungai susu, lezat susunya. Dan yang ketiga sungai khamar. Siapa yang meminum khamar, dia tidak akan mabuk di sana. Tidak ada yang namanya mabuk. Dan yang keempat adalah sungai air yang sangat jernih. Nah, kata Nabi, siapa yang meminum khamar di dunia alias dia mabuk, tidak bertobat, maka tidak bakalan dia akan meminum khamar itu di akhirat. Artinya nggak bakalan orang itu masuk surga. Jadi hindari semua apa saja yang memabukkan. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan orang itu bisa masuk dalam su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang tidak baik adalah menyakiti orang lain.